Ya, jadi di bulan Rajab ini, ya tepatnya di bulan Rajab, bahwa Allah telah memperjalankan seorang hamba, ya, di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu sampai kepada Sidratul Muntaha dan selanjutnya. Jadi proses kejadian ini yang melatar belakangi adalah pada tahun itu dikenal dengan Amul Huzn, Kang Opik. Jadi tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Iya. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena kita mafhum bersama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semenjak diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka ujian demi ujian terus bertubi-tubi menimpa kepada beliau. Yang sebelumnya, ya, sebelum Rasulullah, sebelum Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasulnya Allah, maka Muhammad ini adalah seorang yang terpuji. Muhammad ini adalah seorang al-amin yang begitu dipercaya oleh kaum Mekah pada waktu itu. Tetapi ketika Nabi Muhammad, ya, Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berubah 180 derajat, yang tadinya gelarnya Al-Amin menjadi Al-Kadzab, bahkan menjadi Al-Majnun, ya. Karena apa? Karena membawa sebuah risalah yang besar. Nah, dari situlah ujian demi ujian, ya, dialami oleh Rasulullah di dalam dakwah. Maka orang pertama yang mendukung dakwah Rasulullah itu adalah istri tercinta beliau, yaitu yang bernama Khadijah. Ya, Khadijah ini adalah orang terkaya di Mekah. Beliau ini mendukung perjuangan Rasulullah sampai pada detiknya, ya, sampai pada detik bulan Rajab ini beliau wafat dalam keadaan yang sangat mengenaskan, Kang Opik. Ya, di mana orang yang tadinya terkaya di Mekah itu meninggalnya ketika dikafani, kain kafannya itu nggak cukup, Kang Opik. Ketika ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Ditutup kakinya, kepalanya kelihatan. Saking apa? Saking hartanya itu betul-betul habis. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk perjuangan di jalan Allah. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, latar belakang yang menjadi penyebab terjadinya Isra wal Mi'raj ini adalah salah satunya ketika wafatnya Khadijah. Dan bahkan Khadijah sebelum wafat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jikalau seandainya saya nanti, ya, mati, lalu perjuanganmu belum selesai dan engkau harus menyeberangi sebuah lautan, maka galilah kuburan saya, pakai tulang belulang saya ini untuk apa? Untuk jadi jembatan." Masya Allah. Ya, sampai seperti itu. Jadi saking cintanya kepada Rasulullah, saking cintanya kepada risalah yang dibawanya, rela mengorbankan harta yang begitu banyak, bahkan nyawa sekalipun. Ikhwatul iman rahimakumullah. Lalu yang selanjutnya, ya, setelah Khadijah ini meninggal, disusul oleh pamannya, ya, Abu Thalib. Di mana pamannya Abu Thalib ini adalah salah satu pembesar di Mekah, ya, dan beliau ini adalah salah satu yang begitu membela kepada Rasulullah, ya, yang begitu membela kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di penghujung hayatnya, ini yang bikin Rasulullah sedih ini bukan kematian Abu Thalibnya, tetapi di penghujung hayat Abu Thalib ini, orang yang begitu membela Nabi, ya, bahkan dia berani pasang badan, siapa yang ingin menyakiti Muhammad, maka hadapi saya. Itu Abu Thalib tuh. Ya. Kalau kita mah mungkin, ya, ketika pimpinan kita mendapatkan masalah, mungkin kita belum bisa pasang badan seperti itu. Tapi Abu Thalib berani pasang badan, tetapi yang membuat Rasulullah amat sangat terpukul dan sedih adalah ketika Abu Thalib di penghujung nyawanya ketika syakaratul maut. Ketika Rasulullah mengatakan kepada Abu Thalib, "Wahai pamanku, ucapkanlah asyhadu alla ilaha illallah." Ya, qadarullahnya ketika Rasulullah ada di situ, ternyata di sampingnya pun ada Abu Jahal dan Abu Lahab. Ketika Abu Thalib ingin mengucapkan syahadat, kata Abu Jahal apa? Abu Thalib, apakah kamu ingin meninggalkan agama nenek moyangmu?
Sampai pada akhirnya Abu Thalib ketika ingin menghembuskan nafas terakhir tidak mampu mengucapkan syahadat. Inilah yang membuat Rasulullah sangat terpukul, sangat sedih. Gitu ya. Orang yang sangat dicintainya, yang sangat dihormatinya, bahkan yang sangat membela kepadanya, justru di hujung penghayatannya tidak bisa memeluk agama Islam. Nah, inilah yang membuat Rasulullah amat sangat sedih, sehingga Allah ingin menghibur Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ketika Allah ingin menghibur, maka diutuslah malaikat Jibril untuk kepada Rasulullah dikabarkan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah membawa pesan demikian dan demikian. Maka dibawalah Rasulullah dari Masjidil Haram itu kepada Masjidil Aqsa yang adanya di Palestina. Ya, di Palestina Masjidil Aqsa ini ya itu adalah kotanya para nabi. Ya, jadi Palestina itu kotanya para nabi. Kelahiran para nabi dari zaman Nabi Ibrahim itu rata-rata lahirnya di Palestina. Sehingga apa? Ketika kejadian Isra wal Mi'raj ini Allah ingin mengagungkan, Allah ingin menghibur Rasulullah, sehingga apa? Pada waktu itu dikumpulkan para nabi dari sejak Nabi Ibrahim sampai ke bawah. Itu. Dan beliau sholat berjamaah di situ, sholat sunnah, dan Rasulullah sebagai imam. Subhanallah. Masya Allah, ya. Jadi memang Rasulullah ini menjadi penghulunya para nabi. Ya, dan walaupun akhirnya nanti ketika sudah naik ke langit itu akan dipertemukan dengan saudara-saudaranya, yaitu dari kalangan para nabi. Nah, ikhwani fidin rahimakumullah, khabar atau pelajaran yang bisa kita petik dari hal ini ya, yang pertama bahwa begitu beratnya perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah ya, begitu beratnya perjalanannya. Terkadang ya kita di Indonesia khususnya ya, ketika bulan Rajab ini kan kita memperingati yang namanya Isra Mi'raj ya. Dan terkadang ketika kita memperingati Isra Mi'raj, kita langsung kepada poin ya. Isra Mi'raj itu Rasulullah diperjalankan dari Mekah ke Palestina langsung ke Sidratul Muntaha, nanti ujung-ujungnya dapat oleh sholat gitu ya. Tapi kita tidak merunut dari belakang, latar belakangnya itu apa gitu ya. Yang latar belakangnya Rasulullah bisa melaksanakan Isra Mi'raj ini. Jadi selain untuk sarana hiburan untuk Rasulullah bertemu dengan saudara-saudaranya, bahkan sampai berjumpa dengan Allah dan mendapatkan sholat, kita harus memahami bahwa Isra wal Mi'raj ini terjadi itu adalah 1,5 tahun sebelum beliau hijrah. Ya, artinya apa? Bahwa ada rentang beberapa tahun sebelum kejadian Isra Mi'raj ini, ya, bahwa Rasulullah berdakwah di Mekah itu adalah 13 tahun. Ya, 13 tahun dipotong 1,5 tahun, berarti ada 11 tahun setengah. Ya, 11 tahun setengah itu belum turun perintah sholat. Gitu kan? Nah, terus perintah di belakang ini apa? Nah, itu yang yang jarang sekali dijelaskan, dibahas gitu. Jarang sekali dijelaskan, langsung kepada poin sholatnya. Padahal sholat ini memang betul, sholat ini adalah sebuah ibadah spesial dari Allah untuk umatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Sholat ini menjadi penentu, ya. Sholat ini menjadi penentu bagi umatnya Muhammad selamat tidaknya dia di yaumil qiyamah. Bahkan ada salah satu hadis Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasibu bil abdi fi yaumil qiyamah as-shalah. Ya, idza sholahat saluha amaluhu kulluh. Jadi yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah itulah salatnya. Kalau baik salatnya, maka semuanya akan baik semua amalnya. Gitu. Kalau buruk salatnya, maka buruk semua amalnya. Nah, tetapi harus digarisbawahi. Setelah apa? Setelah yang 1,5 tahun ini terjalani. Ya, yang 11 tahun setengah ini Rasulullah berdakwah tentang apa? Yaitu berdakwah tentang akidah, tentang tentang la ilaha illallah. Itu fondasinya. Jadi kalau fondasinya belum kuat, ya, kita melaksanakan sholat yang terjadi hari ini. Ya, wa ma kana sholatuhum minal bait illa mukaan wa tasbihatan. Sholat mereka hari ini hanya seperti apa? Tepuk tangan dan siulan. Nggak ada efeknya, Kang Opik. Ya. Padahal kata Allah dalam salah satu ayatnya mengatakan, aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu salah satu tujuan Allah memerintahkan orang untuk sholat.
Karena apa? Dengan sholat ini bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Bisa tanha anil fahsya'i wal munkar itu kalau ada akidah. Akidahnya. Ya, ada tauhidnya, ada la ilaha Illallahnya.